Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resiawati dari kelas 1B Prodi Diploma 3 Keperawatan Stikes Sukabumi. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih atau apa saja yang harus kita perhatikan ketika kita mau memasuki ruangan isolasi. Baik, tapi sebelum itu kita harus mengetahui apa itu ruang isolasi. Jadi, ruang isolasi merupakan ruangan yang didesain khusus untuk menangani pasien dengan penyakit infeksi agar terpisah dari pasien-pasien lain. Tujuan adanya ruang isolasi di rumah sakit adalah untuk mengendalikan penyebaran penyakit menular yang bisa mewabah. Mengingat ruangan isolasi di rumah sakit adalah ruangan khusus, orang-orang yang bisa masuk ke ruangan ini juga sangat terbatas. Prosedur masuknya pun tidak sembarangan dan harus ditaati oleh perawat, dokter, petugas rumah sakit, maupun anggota keluarga pasien yang ingin berkunjung ke ruangan tersebut. Fungsi ruang isolasi secara umum, fungsi utama ruang isolasi adalah untuk mencegah penularan penyakit dan meminimalkan resiko infeksi nosokomial. Adapun ruang isolasi dibagi menjadi dua jenis, yaitu ruangan yang menggunakan udara negatif dan ruangan yang menggunakan udara positif. Ruang isolasi yang menggunakan tekanan udara negatif digunakan untuk pasien dengan infeksi yang penularannya bisa terjadi lewat udara. Dengan tekanan negatif ini, udara dari dalam ruang isolasi yang mungkin mengandung kuman penyebab infeksi tidak keluar dan mengontaminasi udara luar. Sebaliknya, ruangan isolasi yang menggunakan tekanan udara positif digunakan untuk pasien yang rentan mengalami infeksi. Tekanan udara positif didapatkan dari udara bersih yang telah disaring dan dibersihkan, kemudian dipompa ke dalam ruangan terus-menerus. Hal ini membuat udara yang masuk ke ruangan isolasi tetap steril. Kondisi yang memerlukan ruang isolasi. Berikut ini adalah beberapa penyakit yang dapat direkomendasikan untuk dirawat dalam ruang isolasi. Penyakit tersebut diantaranya ada SARS, MERS, COVID-19, difteri, kolera, tuberkulosis atau TBC, terus infeksi organisme yang resisten terhadap beragam obat, cacar air, dan HIV atau AIDS. Dalam kondisi tertentu, ada pasien yang diharuskan untuk menempati ruang isolasi sendirian dan ada juga pasien yang ditempatkan bersamaan dengan pasien lain. Biasanya, pasien yang menempati ruang isolasi dengan pasien lain adalah mereka yang memiliki penyakit yang sama. Aturan khusus ruang isolasi di rumah sakit. Setiap rumah sakit memiliki prosedur yang berbeda-beda bagi pengunjung yang ingin menjenguk pasien di ruang isolasi. Ada yang diperbolehkan, ada juga yang tidak diperbolehkan. Peraturan di ruang isolasi tergantung pada penyakit pasien yang sedang dirawat di dalamnya. Jika diperbolehkan mengunjungi pasien isolasi, pastikan melapor dulu kepada dokter atau perawat yang menjaga di ruang tersebut. Terus ikuti instruksi yang diberikan untuk menjenguk pasien. Adapun aturan khusus yang perlu diikuti saat menjenguk pasien yang dirawat di ruang isolasi antara lain: yang pertama, mencuci tangan dengan benar baik sebelum maupun sesudah menjenguk pasien di ruang isolasi. Yang kedua, mengenakan alat pelindung diri atau APD untuk mencegah penularan penyakit dari pasien atau untuk melindungi pasien dari kuman penyakit yang mungkin dibawa oleh pengunjung. Berikut akan saya tayangkan video cara penggunaan APD yang benar.
melakukan rapat setelah masuk maupun keluar dari ruangan isolasi. Yang keempat, tidak masuk ruang isolasi bila sedang menderita flu atau penyakit lainnya yang rentan menular. Yang kelima, pengunjung juga harus mengikuti petunjuk dan kebijakan lain yang berlaku di rumah sakit, seperti jam besuk. Terus, umumnya anak-anak tidak diperbolehkan masuk ruangan isolasi. Ketika seseorang dirawat di ruang isolasi, besar kemungkinan penyakit yang dialami akan berbahaya jika menular ke orang lain. Kemungkinan lainnya juga berbahaya bagi pasien jika ia terkena infeksi yang ringan sekalipun. Efek yang terjadi bila peraturan di ruang isolasi tidak ditaati bisa sangat besar. Tidak hanya untuk pasien, tapi juga untuk tenaga medis, petugas rumah sakit, pengunjung, bahkan masyarakat luas. Itulah sebabnya semua orang yang masuk ke ruang isolasi harus mengikuti peraturan dengan tertib. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan atau salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.